Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar pagi ini? Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, ada baiknya mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh. Namun sebelumnya marilah kita minta tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama masuk dalam doa. Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur pagi ini kami diizinkan untuk bangun dari istirahat tidur kami dan dalam keadaan baik dan sehat. Jika sebentar kami hendak belajar dan merenungkan firman-Mu, buka telinga dan hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh kami jadikan dasar di dalam kami menjalankan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Setiap kali kita pasti memiliki pengalaman doa yang berbeda ketika kita meminta kepada Tuhan. Ada yang diberikan tidak perlu menunggu lama, tapi juga sebaliknya, ada yang menunggu sampai lama baru diberikan sama Tuhan. Bahkan mungkin saja tidak diberikan seperti yang kita inginkan. Tetapi yang pasti setiap kita menginginkan doanya dikabulkan. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10 sangat enak didengar. Karena setiap orang yang meminta akan diberi. Yang mencari akan mendapat, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan. Demikian juga ketika kita berdoa, hal-hal inilah yang diharapkan. Akan tetapi, kita juga harus mengerti, ada yang perlu diperhatikan
Seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan di ayat 5-9. Karena kaitannya sangat erat, artinya di dalam berdoa ada sikap-sikap baik yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, meminta sesuai dengan kebutuhan, bukan yang diinginkan. Seperti yang tertulis dalam perumpamaan seorang yang datang ke rumah sahabatnya untuk meminjam 3 roti, bukan uang yang kemudian baru dibelikan roti. Yang kedua, meminta dengan iman percaya dan kesungguhan hati. Seperti yang tertulis dalam perumpamaan. Walau ada penolakan, tetapi karena dengan keyakinan dan kesungguhan hati, maka sahabatnya pun bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Dan yang ketiga, memiliki kesabaran. Seperti yang tertulis dalam perumpamaan, situasinya tidak mudah dalam mendapatkan 3 roti tersebut. Karena datang pada saat tengah malam dan mungkin sahabatnya sudah tidur. Tapi karena sikapnya yang tidak malu dan terus-menerus memanggil, akhirnya sahabatnya pun bangun dan memberikan yang dibutuhkan. Begitupun kita dalam berdoa, baiknya tidak dengan ego. Harus yakin dan sabar agar doa tersebut mendapatkan jawaban yang seperti yang kita harapkan. Akan tetapi walaupun kita sudah memohon doa, sudah sesuai kebutuhan, yakin dengan kesungguhan hati dan sabar, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sebenarnya yang menjadi kunci utama terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi masalahnya, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Bila kita sudah hidup dan tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada saat teduh kali ini. Semoga bisa kita jadikan pegangan dan dasar dalam kita menjalani kehidupan saat ini dan yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan saat teduh kali ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diperkenankan belajar dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni kami apabila di dalam mengantarkan renungan saat ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami pinta dalam nama Putra Bapa Tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jangan abai prokes, tetap semangat menjalani hidup. Salam sehat.